Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bermajlis ilmu di musalla ini. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian tafsir dari surat-surat pendek dalam juz amma. Dan pada bulan yang lalu kita sudah menjelaskan satu surat, Suratun Nas, dan kita masuk pada surah Al-Falaq. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dua surat ini, maksudnya Suratun Nas dan Suratul Falaq, adalah dua surat perlindungan dari setiap keburukan, baik keburukan yang bersumber dari luar atau keburukan yang bersumber dari dalam. Adapun keburukan yang bersumber dari dalam, dan itu adalah sebahaya-bahaya keburukan yang ada pada diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung dengan 3 nama dalam Suratun Nas. Kemudian di sana juga ada keburukan dari luar manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan agar kita berlindung kepada satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan Rabbul Falaq. Lah, keburukan-keburukan dari luar ini juga sangat membahayakan kita. Makanya dua surat ini adalah dua surat perlindungan dari semua jenis keburukan, sehingga para ulama menyebutnya dengan surah Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan menjelaskan tafsir singkat daripada Suratul Falaq. Adapun asbab nuzulnya sudah kita jelaskan, bahwa asbab nuzul daripada Suratul Falaq dengan Suratun Nas itu sama, yaitu sebab tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang keturunan Yahudi yang bernama Labid ibn A'sam, di mana satu keluarga menyihir Nabi, dan Nabi SAW tersihir sampai 6 bulan, sampai kemudian Jibril datang dan meruqyah Nabi SAW dengan menurunkan 2 surat perlindungan ini. Dan saat dibacakan kepada Rasul 2 surat ini, terlepaslah sihir Nabi SAW dan dihancurkan buhulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabb pemilik falak, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, wa min syarri hasidin idza hasad,
dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia mendengki. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari 4 perkara yang semua di luar kendali manusia. Pertama, keburukan makhluk. Yang kedua, kejahatan malam. Yang ketiga, sihir. Dan yang keempat, hasad. Inilah 4 perkara yang diperintahkan Allah untuk kita berlindung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Apa itu falak? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa falak adalah sijnun fi jahannam. Dia adalah sebuah penjara yang ada di dalam neraka jahannam. Artinya aku berlindung, katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabb pemilik penjara yang ada dalam jahannam. Ada juga yang menafsirkan bahwa al-falaq di sini artinya falak subuh. Dan itu yang banyak dikuatkan para ulama. Maksudnya falak di sini artinya falak subuh. Rabb yang menjaga fajar, cahaya yang keluar di waktu fajar, itu disebut falak. Ada juga yang mengatakan al-falak di sini artinya sesuatu yang membelah, dan dari belahan itu keluar sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan butir-butir pepadian dan biji kurma yang terbelah dari biji. Makanya ada istilah di dalam Al-Quran itu, ada namanya falqun wa fatqun wa khalqun. Falqun apa namanya? Fatqun wa falqun wa khalqun. Jadi bumi dan langit itu asalnya satu, kemudian terjadi keretakan, kemudian terjadi falak membelah, kemudian terjadi penciptaan. Makanya ada teori yang disebut dengan teori Big Bang. Ma'ruf orang yang belajar teori Big Bang bahwa dahulu langit dan bumi ini menyatu, kemudian terjadi ledakan hebat, kemudian terpisahlah, ada langit dan ada bumi. Itulah yang disebut dengan falak. Lah dari falak ini muncul kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy. Sungguh Allah adalah falik, penumbuh butir padi dan juga kurma. Dialah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Rabb pemilik falak. Dari apa kita disuruh berlindung kepada Rabb pemilik falak ini? Pertama, min syarri ma khalaq. Kita berlindung dari keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa yang dimaksud min syarri ma khalaq? Kita berlindung dari keburukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Banyak penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya min syarri ma khalaq adalah iblis. Jadi kita berlindung dari iblis dan syaitan. Karena tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk melainkan iblis laknatullah. Maka kita berlindung dari min syarri ma khalaq, artinya berlindung dari iblis. Ini satu pendapat.
Pendapat yang kedua, maksudnya min syarri ma khalaq adalah Jahannam. Jadi neraka Jahannam, dan neraka adalah seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan, karena Jahannam adalah tempat penyiksaan. Jadi kita berlindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW, disuruhnya kita berlindung dari api neraka. Kemudian pendapat yang ketiga, maksudnya min syarri ma khalaq adalah dari keburukan min syarri asnafil hayawanatil mu'dhiyah. Kita berlindung kepada Allah dari setiap hewan-hewan yang bisa menyakitkan manusia, seperti umpamanya harimau, macan, buaya, gajah dan yang semacamnya. Karena terkadang hewan-hewan ini bisa menyakitkan. Ataupun mungkin binatang-binatang yang beracun, seperti ular, kalajengking, ataupun mungkin binatang-binatang yang lebih kecil daripada itu, nyamuk, kecoa dan yang semacamnya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari hewan-hewan yang bisa menyakitkan manusia atau menyakiti manusia. Ada juga yang keempat, yang dimaksud min syarri ma khalaq, artinya ma khalaqa minal amradi wal asqam. Kita berlindung kepada Allah dari setiap amrad, penyakit-penyakit, baik yang tidak menular ataupun menular, atau lebih jauh daripada itu, berlindung kepada Allah dari keburukan seperti kekeringan, hujan yang membawa banjir, kebakaran dan yang semacamnya. Jadi kalau terjadi musibah banjir, kekeringan, kebakaran, maka berlindunglah kepada Allah dengan membaca suratul Falaq. Dan ada juga yang mengatakan maksudnya min syarri ma khalaq adalah keburukan manusia. Karena keburukan manusia ini paling banyak dilakukan, baik secara perbuatan, baik secara ucapan, baik secara niat. Terkadang keluar keburukan dari manusia. Secara perbuatan seperti berdusta, melakukan kezaliman, melakukan aniaya, melakukan penipuan dan pengkhianatan dan yang semacamnya. Dari ucapan manusia seperti ghibah, namimah, ucapan-ucapan merendahkan, menghinakan, ataupun mungkin mengadu domba dan yang semacamnya. Atau dari hati manusia, seperti munculnya hasad, kedengkian, kebencian dan yang semacamnya. Itu semua bagian daripada min syarri ma khalaq. Atau mungkin lebih daripada itu, keburukan yang Allah ciptakan, termasuk juga musibah-musibah dan gangguan waswas syaitan. Artinya min syarri ma khalaq itu umum, mencakup segala macam keburukan yang akan menimpa manusia, baik keburukan secara takdir seperti kebakaran, banjir dan yang semacamnya, ataupun keburukan yang datang dari hewan yang akan menyakiti manusia, atau keburukan dari manusia itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk itu tidak semua baik. Ada juga makhluk yang baik, ada makhluk yang tidak baik. Seperti Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ada yang bisa kita makan, ada yang beracun kita makan. Allah menciptakan buah-buahan, juga ada yang bisa kita makan, ada yang tidak bisa kita makan. Allah ciptakan ikan-ikanan juga sama, ada yang bisa kita makan, ada yang tidak bisa kita makan, dan semacamnya. Termasuk di dalamnya adalah keburukan yang dimunculkan oleh manusia. Karena Allah ketika menciptakan manusia, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada manusia itu yang akalnya berfungsi, kemudian mengikuti ilham kebaikan. Tapi ada yang kemudian hawa nafsunya yang lebih berfungsi, akhirnya mengikuti syahwatnya. Jadilah dia orang baik, jadilah dia orang jahat yang menebar keburukan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri ma khalaq.
Kita berlindung dari segala jenis keburukan. Karena yang namanya keburukan itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, terkadang tidak kita sangka-sangka datangnya. Ada kawan yang kita anggap baik, rupanya dia pula pendusta dan pengkhianat. Ada orang yang kita anggap baik, rupanya dia pula yang paling hasad dengan kita. Ada orang yang kita anggap baik, rupanya dia pula yang senantiasa menyakiti dan menzalimi kita di luar pengetahuan kita. Makanya kita harus berlindung dari setiap keburukan-keburukan seperti ini. Min syarri ma khalaq. Lalu bagaimana caranya kita berlindung dari keburukan yang Allah ciptakan ini? Tidak lain dan bukan tentu kita meminta perlindungan kepada Allah dengan mendawamkan zikir kepadanya. Seperti umpamanya Nabi SAW mengajarkan doa dalam zikir, Bismillahi la yadhurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Atau mungkin dengan membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau umpamanya berdoa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita berlindung dengan cara melindungi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan zikir kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila kita menginjak kaki di tempat yang membuat kita angker, mungkin di tempat-tempat yang menyeramkan, maka Nabi SAW menganjurkan supaya kita membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, maksudnya kalamullah Al-Quran, dari keburukan yang Allah ciptakan. Karena kita tidak tahu, boleh jadi mungkin kita menyewa rumah ini mungkin sudah lama tidak dihuni dan sudah dihuni oleh kalangan jin dan syaitan. Bisa saja kemudian mereka mengganggu kita. Atau di rumah yang lama dihuni kemudian kita huni, mungkin di situ ada hewan-hewan yang bisa menyakiti kita. Mungkin di situ ada ular, ada kalajengking, banyak nyamuk dan yang semacamnya yang membawa penyakit seperti malaria. Kita tidak tahu. Makanya kalau kita singgah di sebuah rumah, menyantun pindah rumah, sewa rumah, maka bacalah surah Al-Falaq supaya kita tidak mendapatkan keburukan dalam rumah tersebut. Atau mungkin kita juga, mungkin antum yang hobi mancing, yang hobi ke sungai, ke pantai, ke laut, betapa banyak kemudian kejadian orang yang kemudian terkadang digulung ombak, terkadang disengat ikan, terkadang dipatuk ular, terkadang macam-macam. Yang namanya sungai di situ, di sekelilingnya kebun atau hutan, kan kita tidak tahu di situ banyak binatang. Maka sesampainya di tempat itu baca suratul Falaq supaya kita terhindar dari keburukan di tempat itu, atau membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan banyak lagi cara berlindung dari keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keburukan apalagi yang kedua, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa maksudnya ghasiq idza waqab di sini? Para ulama mengatakan bahwa al-ghasiq idza waqab maksudnya al-lailu idza adlam, malam hari apabila datang waktu gelapnya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya ghasiq idza waqab adalah al-qamar idza tala, maksudnya bulan purnama apabila muncul. Dan sebagian ulama yang lain maksudnya min syarri ghasiq di sini artinya ketika terjadi kusuf, terjadi gerhana bulan di malam hari. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan ghasiq idza waqab itu berlindung dari syaitan. Karena syaitan itu biasanya melancarkan tipu dayanya kepada manusia itu lebih banyak di malam hari dibandingkan di siang hari. Makanya kita berlindung dari perkara ini. Min syarri ghasiqin idza waqab.
Ada juga yang mengatakan bahwa sebagian orang mengatakan bahwa di malam hari maka akan bertebaran di mana-mana, mungkin semacam bakteri-bakteri, wabah-wabah yang dan semacamnya, karena kita tahu bahwa menyebarnya wabah seperti corona umpamanya ataupun wabah taun atau yang lainnya itu lebih banyak tersebar di malam hari. Jadi penyakit-penyakit itu banyak tersebar di malam hari. Apalagi malam hari ini kalau kita saksikan lebih banyak maksiat dibandingkan orang yang melakukan ketaatan kan. Orang yang tahajud di malam hari itu lebih sedikit dibandingkan orang yang bergadang, ngobrol ngaco ke sana kemari, atau nonton bola satu malam suntuk, atau bahkan lebih daripada itu nekat maksiat berzinah, mabuk, berjudi, diskotik dan yang semacamnya, atau mungkin lebih daripada itu merampok, mencuri, memperkosa dan yang semacamnya. Itu terjadi kebanyakan di malam hari. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan supaya kita tidak terkena keburukan di malam hari, maka bacalah suratul Falaq ini minimalnya sebelum tidur kita baca. Suratul Nas, suratul Falaq dan Qul huwallahu ahad, kemudian kita tiup di tangan, kemudian kita usapkan dari atas kepala sampai kaki. Berapa kali? 3 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Jadi min syarri ghasiqin idza waqab. Pertama adalah malam apabila menutup. Malam apabila menutup, tadi saya sudah katakan, malam ini kalau sudah gelap, maka hewan-hewan yang akan membahayakan manusia, mereka tidak akan tidur, terkadang memangsa manusia. Atau para perampok dan pencuri yang hendak merampok harta kita, bahkan menyakiti kita, itu umumnya di malam hari. Makanya penafsiran para ulama yang pertama maksudnya ghasiq idza waqab, maksudnya apabila datang malam dan menutup dengan kegelapan, karena di situ banyak bahaya. Kemudian penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan artinya bulan qamar, bulan purnama. Makanya dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha saat melihat bulan purnama, apa kata Nabi SAW kepada Aisyah? Ista'idhi bil qamar, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala saat terjadi purnama. Karena kekuatan syaitan itu umumnya menguat di bulan purnama. Dan biasanya di bulan purnama laut menjadi pasang, dan itu seiring dengan darah manusia meningkat tajam, sehingga biasanya di pertengahan bulan banyak emosi-emosi manusia itu melonjak-lonjak, sehingga ada kesempatan syaitan masuk ke jalan darah manusia, akhirnya membuat emosi manusia. Karena pertengahan bulan ini gaji pun sudah seret, mau gajian pun bulan depan masih lama kan gitu, mulailah dia emosi. Makanya kenapa di pertengahan bulan itu sangat dianjurkan 2 ibadah supaya menekan syaitan yang masuk ke jalan darah manusia. Pertama dengan berbekam. Bekam itu disunnahkan di pertengahan bulan, dan bekam itu mengeluarkan darah dari tubuh manusia, dan itu untuk melemahkan tipu daya syaitan yang masuk ke jalan darah manusia. Dan yang kedua, disunahkan untuk berpuasa ayyamul bid, karena puasa ayyamul bid itu dilakukan di tanggal berapa? 13, 14 dan 15 sunnahnya. Kalau memang tidak sempat di tanggal ini, boleh di tanggal yang lainnya, yang penting 3 hari dalam sebulan, bisa di awal, di tengah atau di akhir, tapi sunnahnya dilakukan di pertengahan bulan. Untuk apa? Untuk menekan syaitan tadi dan emosi yang melunjak dari manusia. Karena umumnya bulan purnama saya katakan tadi menjadikan pasang laut, dan itu juga mempengaruhi darah manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa ghasiq itu artinya apabila bulan terjadi gerhana total. Makanya Nabi SAW apabila terjadi gerhana ketakutan luar biasa, sehingga kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyuruh manusia datang ke masjid dan melaksanakan salat kusuf.
dan disuruh untuk mengumandangkan as-salatul jami'ah, supaya manusia datang ke masjid untuk melaksanakan kusuf. Karena dahulu di zaman Nabi SAW, orang-orang jahiliyah menganggap gerhana itu adalah fenomena yang langka dan fenomena yang aneh. Bisa saja dengan terjadi gerhana itu matinya orang mulia atau mungkin lahirnya orang mulia. Kan di zaman Nabi SAW gerhana itu kan jarang. Pernah terjadi gerhana matahari saat kematian putranya Ibrahim. Maka Nabi kemudian tegas mengatakan bahwa gerhana itu bukan karena kematian seseorang, bukan juga karena hidupnya seseorang, tapi gerhana adalah tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Allah sengaja mengirim kita untuk menakut-nakuti hambanya. Makanya kata Rasul, solatlah kalian, maksudnya gerhana, bersedekahlah kalian saat gerhana, berzikirlah kepada Allah saat gerhana, dan berbuat baiklah saat gerhana. Karena umumnya saya perhatikan di negeri kita saja, sudah bertahun-tahun saya perhatikan, kalau terjadi gerhana, pasti setelahnya ada saja musibah di negeri kita. Pamannya malam ini gerhana, nanti beberapa waktu setelah gerhana itu, entah di sana kebanjiran, entah gunung meletus, entah gempa. Saya perhatikan seperti itu. Sadaqallahul azim, yang mengatakan wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kuasa kami seperti gerhana dan yang semacamnya kecuali untuk menakut-nakuti hambanya, supaya hamba ini bertobat dari perbuatan dosa. Karena musibah itu biasanya datang karena perbuatan dosa manusia. Jadi kita berlindung dari gerhana. Tapi di zaman sekarang bukan berlindung dari gerhana, selfie dengan gerhana. Justru kemudian dibuat tempat untuk menyaksikan gerhana. Apalagi gerhana itu gerhana langka, 100 tahun sekali, dan begitu seterusnya. Terkadang dijadikan tontonan yang asik, padahal ini fenomena bukan biasa. Allah mengutus fenomena seperti ini untuk menakut-nakuti kita, supaya kita sadar. Tapi orang yang ditakut-takuti tidak sadar. Boleh jadi itu pula yang menjadikan kenapa setelah gerhana banyak bencana. Maka kita berlindung dari gerhana, maksudnya ghasiqin idza waqab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kita berlindung kepada Rabb pemilik falak dari apa? Min syarrin naffatsati fil uqad. Apa maksudnya min syarrin naffatsati fil uqad? Memang terjemahan bebasnya dalam Al-Quran, penerjemah Departemen Agama kita, di situ diartikan dari perempuan-perempuan yang meniup-niupkan sihir ke buhulnya. Karena setiap buhul itu alat untuk sihir. Jadi sihir yang paling bahaya itu kalau sudah menggunakan buhul. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya min syarri nafatsati fil uqad, artinya istaiz billahi min syarri nufus allati tufsidu sadaqatin nas. Berlindunglah dengan Allah dari keburukan jiwa yang bisa merusak sedekah. Jadi nafasati fil uqad artinya berlindung dari jiwa-jiwa yang bisa merusak sedekah. Karena betapa banyak orang-orang yang kemudian bersedekah, yang tadinya ikhlas kemudian berubah menjadi riya. Bahkan lebih daripada itu, menyakiti orang yang kita sedekahi dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti hatinya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya istaiz billahi min syarri fi'atil lati tuhradu ala muharabatil khulafa'i wal wulad wa naqdi bai'atihim. Artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekelompok orang yang suka kemudian menghembus-hembuskan pemberontakan kepada para pemimpin-pemimpin manusia, pemimpin-pemimpin negara. Jadi ada sekelompok orang itu yang mereka itu senantiasa ingin menyingkirkan pemerintah,
dan mengganti pemerintah yang baru. Padahal kita tahu setiap generasi terkadang datang pemerintah baru, kemudian banyak orang yang mengatakan rupanya pemerintah lama jauh lebih baik dibandingkan pemerintah baru. Nanti pemerintah baru tumbang, datang pemerintah lain lagi, maka orang-orang mengatakan sebelumnya lebih baik daripada sesudahnya. Sampai kapan seperti ini? Maka kita berlindung dari pemberontakan, karena pemberontakan kepada pemerintah itu bagian daripada sifat khawarij. Ini yang kedua. Yang ketiga, maksudnya adalah ista'idz billahi min syarril jama'atil lati tashuqqu safwa tudammir wihdatal muslimin. Berlindung kepada Allah dari keburukan kelompok-kelompok yang bisa memecahkan barisan kaum muslimin. Berlindung kepada Allah dari orang-orang yang suka memecahkan barisan kaum muslimin, sengaja membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ada juga yang mengatakan, dan ini yang banyak ditafsirkan para ulama, dan ini yang benar wallahu alam, artinya kita berlindung dari sihir. Kenapa kemudian Allah membahasakan dengan nafasat, perempuan-perempuan sihir? Bukankah laki-laki juga ada penyihir jadi dukun? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan orang yang paling bahaya. Kalau ada dua penyihir, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, biasanya yang paling bahaya adalah penyihir perempuan dibandingkan penyihir laki-laki. Dua-duanya bahaya, tapi umumnya penyihir perempuan itu lebih sakti dan lebih bahaya. Kenapa alasannya? Karena perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Perempuan kalau berbuat jahat, maka hilang akalnya. Karena perempuan itu memiliki dua kelemahan. Pertama, kurang akalnya. Yang kedua, kurang agamanya. Kurang agamanya, kalau dia sedang haid dia tidak sholat, sedang haid dia tidak boleh puasa, sedang haid tidak boleh melayani suaminya. Jadi banyak ibadah-ibadah terhalang dengan haidnya. Yang kedua, akalnya tidak berfungsi karena perempuan lebih mengikuti perasaan. Sehingga kalau ada perempuan jadi tukang sihir, maka dia akan totalitas menyembah setan karena kurang agama. Apapun yang diminta oleh setan pasti totalitas, dia akan menyembah dengan sepenuh-penuhnya menyembah. Makanya setan pun akan totalitas untuk membantu sihirnya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki sempurna, tidak kurang akal dan tidak kurang agama. Makanya kalau ada penyihir, terkadang mereka masih bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah membahasakan min sarrin naffatsati fil 'uqad. Dan tentunya penafsiran ini juga sesuai dengan asbab nuzul, sesuai dengan sebab turunnya ayat ini. Di mana turunnya ayat ini berdasarkan para ahli tafsir adalah saat disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh keluarga Labid bin Asam, di mana Labid bin Asam mengutus saudarinya untuk mencuri sisir. Yang biasa Rasul bersisir, dan di sisir itu ada ikatan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, 11 ikatan. Lah dengan sisir dan rambut Nabi inilah kemudian oleh keluarga Labid bin Asam dijadikan buhul dan diletakkan di satu sumur namanya Ronuna. Sumurnya masih ada sampai sekarang, dipagar dan dijadikan destinasi ya wisata untuk melihat bahwa di sumur itu pernah terjadi penyihiran kepada Nabi SAW di kota Madinah, namanya Ronuna. Lah saat sadar Nabi SAW merintahkan Ali untuk melihat ke sumur itu. Rupanya sumur itu sangat menyeramkan. Saat Ali meminta izin kepada Rasul untuk turun dan mengambil buhulnya, Rasul melarangnya. Dikhawatirkan kalau diambil buhulnya akan menyebar keburukan di bumi. Makanya Rasul mengatakan kubur sumur itu. Akhirnya dikuburlah sumur itu. Artinya dengan cara memendamnya. Menghancurkan buhul itu bisa dengan cara bakar, bisa dengan cara dibuang jauh ke lautan sana, ataupun dengan cara dipendam. Karena bagaimanapun sihir itu ada sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang khayal, tidak, sesuatu yang nyata. Memang sihir itu terbagi banyak. Ada sihir khayali seperti yang kita kenal dengan hipnotis, itu khayali namanya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasallam pernah terkhayalkan dilempar oleh tukang-tukang sihir Fir'aun dengan tali-tali, kemudian berubah menjadi ular. Padahal itu tali, tapi terhayalkan di mata Nabi Musa seolah-olah itu ular kecil. Itu namanya khayali.
Kalau sekarang diistilahkan dengan hipnotis namanya. Ya. Karena ada orang yang tidak terima kalau hipnotis itu bagian daripada sihir khayali. Kita katakan hipnotis itu bagian daripada sihir khayali. Betapa banyak orang yang tidak sadar dihipnotis kemudian diambil gelangnya, diambil antingnya, diambil uangnya, diambil dompetnya, ditipu orangnya. Kalau bukan sihir apa namanya? Terkadang kan tidak sadar ditepu atau terkena asap rokok atau kemudian digoyang-goyang dengan sebuah barang kemudian tidak sadar. Apapun yang diucapkan oleh orang yang bisa hipnotis itu dituruti oleh yang terkena hipnotis. Kalau bukan sihir apa namanya? Itulah sihir khayali namanya. Tapi di sana ada sihir yang paling bahaya yang disebut dengan sihir hakiki, yang bisa terkadang membuat orang terbaring bertahun-tahun, bahkan membuat orang ini sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai mengalami kematian. Makanya kenapa dalam ilmu dunia perdukunan sihir itu adalah yang paling bahaya dibandingkan tukang ramal. Tukang ramal bahaya ya karena membuat kegoncangan manusia, membuat kepanikan manusia, tapi tidak membahayakan tubuh manusia. Lain dengan sihir. Sihir itu zalim. Kenapa? Karena membuat manusia sakit, bahkan sampai kemudian mengalami pembunuhan. Bahkan terkadang mengalami keretakan suami istri, akhirnya bercerai gara-gara sihir. Dan begitu seterusnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung dari sihir wanita-wanita saat meniupkan buhulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, ketika kita menjelaskan tentang sejarah sihir yang berkenaan dengan kisah Harut dan Marut, umumnya sihir itu yang banyak di masyarakat dari dulu sampai sekarang adalah dua. Pertama, sihirul hub yang disebut dengan ilmu pelet kalau di zaman sekarang. Betapa banyak orang-orang yang menggunakan ilmu ini, terutama orang-orang yang bekerja di dunia malam. Maaf, seperti wanita-wanita remang-remang, terkadang untuk menggoda supaya menggait pelanggan, maka terkadang mereka menggunakan sihir, menggunakan susuk dan yang semacamnya supaya kelihatan cantik padahal dia adalah syaitan. Atau digunakan kepada suami istri. Atau yang kedua namanya sihir kebencian. Terkadang melihat suami seperti melihat setan, atau istri melihat suami seperti orang yang marah-marah dan begitu seterusnya, sehingga tidak harmonis keluarganya, atau sebaliknya. Lah itu namanya sihir tafriq, bisa memisahkan. Dan inilah dua sihir yang umum dilakukan di masyarakat, disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Lah kita berlindung dari sihir karena memang bahaya sihir ini luar biasa. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita berlindung dari min syarri hasidin idza hasad, dari kedengkian orang yang hasad. Sebenarnya setiap orang itu punya hasad. Saya, Anda, siapapun itu punya hasad. Tidak ada manusia yang tidak punya hasad. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kalau seandainya ada kawan kita, tetangga kita membeli rumah, punya kendaraan lebih bagus, mampu merenovasi rumah lebih bagus, lebih cantik, terkadang kita kepengen, keinginan kita ingin seperti dia, itu namanya hasad. Tetapi hasadnya orang baik disembunyikan, tapi hasadnya orang jahat ditampakkan. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah hasadnya orang jahat ditampakkan dalam bentuk kemudian angan-angan bagaimana caranya nikmat orang itu hilang dan berpindah kepada kita. Itu namanya hasad. Hasad yang kita disuruh untuk berlindung kepada Allah seperti berlindungnya kita dari syaitan. Sebagaimana Allah perintahkan kita berlindung dari syaitan, begitulah Allah perintahkan kita berlindung dari hasad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, padahal hasad ini kata ulama ghammun la yanqati. Hasad ini adalah kesetresan yang tidak pernah berakhir. Orang hasad itu hidupnya tidak akan tenang selamanya. Kenapa? Karena setiap melihat tetangga membeli sesuatu, pasti dia akan panas hatinya.
Nanti tetangga sebelah juga begitu, panas lagi hatinya. Tetangga depan lagi membeli sesuatu, panas hatinya. Sampai kapan orang hasad itu? Maka dia akan dikuasai kebingungan yang tidak akan pernah terputus dalam hidupnya. Yang kedua, musibatun la yujar alaihi. Orang yang hasad itu dianggap terkena musibah. Umumnya orang yang kena musibah itu kalau dia sabar dapat pahala. Tapi orang yang hasad ketika kena musibah, sakit hatinya, justru tidak dapat pahala, malah berdosa. Kan orang yang hasad itu sakit hatinya, dia ditimpa musibah, tapi musibahnya tidak berpahala. Dan yang ketiga, mazammatun la yuhmad biha. Sesuatu yang tercela dan tidak akan mendapatkan pujian selamanya. Orang yang hasad itu umumnya bukan orang baik. Umumnya orang yang hasad itu bukan orang baik, mereka orang tercela. Karena dia zalim kepada tetangganya. Dengan segala cara dia ingin menghilangkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada tetangganya. Padahal hasad ataupun tidak hasad, takdir Allah itu tidak mungkin berubah. Apakah dengan hasad tiba-tiba orang kaya jadi miskin? Apakah dengan orang hasad tiba-tiba orang sehat jadi sakit? Tidak, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau semua sudah ditakdirkan, ngapain kita hasad? Toh juga tidak ada pengaruhnya. Ya. Kemudian yang keempat, sukhtu Rabbi. Hasad ini mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, adamut taufiq, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan diberikan taufik pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Karena hasad itu adalah penyakit iblis dan penyakit Qabil. Hasad adalah penyakit pertama yang muncul di langit. Hasadnya iblis kepada Adam. Bagaimana iblis tidak hasad? Melihat Allah menganugerahkan kepada Adam berbagai macam nikmat. Pertama, Allah ciptakan dengan kedua tangannya, sementara iblis tidak diciptakan dengan kedua tangan Allah. Yang kedua, dianugerahkan ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Yang ketiga, Adam dimuliakan oleh Allah dengan diciptakan pasangan di sebelahnya, Hawa, dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang keempat, Adam alaihi salatu wassalam ditiupkan ruh yang disandarkan ruh kepada Allah, dan itu tidak berlaku kepada iblis. Makanya iblis hasad dengan Adam. Kok bisa Allah menciptakan makhluk yang diberikan banyak keutamaan padahal dia lebih dulu diciptakan dan dihidupkan di kalangan para malaikat di langit sana. Muncul hasadnya iblis. Dari hasad ini akhirnya dia sombong. Karena di antara sebab munculnya sombong itu hasad. Hasad dulu baru sombong. Ketika kemudian Allah perintahkan iblis untuk sujud, dia tak mau. Karena merasa bahwa Adam lebih rendah dibandingkan dirinya. Dia diciptakan dari api sementara dia dari tanah. Maka muncul sombong. Dari sombong ini ningkat menjadi kekufuran. Makanya Allah mengatakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan karena hasad, sombong dia pun menjadi kafir. Maka lihat tingkatan mulai dari hasad berubah jadi sombong, dari sombong berubah jadi kufur. Hati-hati, hasad ini tangga kepada kekufuran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hasad ini adalah musuhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa hasad itu disebut memusuhi nikmat Allah? Bayangkan Allah itu adalah zat yang maha adil ketika memberikan nikmatnya kepada kita kan. Allah itu sengaja membeda-bedakan rizki kepada manusia karena Allah tahu maslahat manusia. Ada orang kaya, kenapa Allah tidak miskinkan? Sebab kalau dia miskin dia bisa kufur. Ada orang miskin, kalau Allah buat kaya dalam sejenak dia bisa melampaui batas. Ada orang yang sakit, kenapa Allah tidak cepat sembuhkan? Sebab kalau dia sembuh maksiat lagi dia. Ada orang yang kemudian sehat tiba-tiba sakit supaya ditegur. Mungkin dia ketika dia sembuh dia suka melaksanakan kemaksiatan. Jadi Allah itu maha adil ketika memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Dan sudah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemaslahatan kita. Kenapa kita hasad kepada orang? Karena hasad ini memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada kisah di zaman Khalifah Mu'tasim. Ada seorang Arab Badui
itu pandai bersyair dan pandai bergurau sehingga membuat khalifah tertawa. Khalifah Mu'tasim, cintalah Khalifah Mu'tasim kepada Arab Badui ini karena dia suka melantunkan syair dan suka bercanda. Terkadang diundang ke istananya, kemudian disuruh duduk di sebelahnya dan disuruh untuk menghibur raja dengan melantunkan syair-syair dan candaan-candaan sehingga raja menjadi senang. Rupanya ada yang hasad. Dari sekian menteri-menteri, Khalifah Mu'tasim hasad dan mengatakan, saya sudah jadi menteri lama, tapi saya tidak pernah seintim dengan orang Arab Badui ini. Ada apa dengan dia? Hasad dia. Kenapa dia bisa dekat dengan Khalifah? Bisa didudukan di samping Khalifah, bisa bercanda dengan Khalifah, sementara aku sudah lama jadi menteri tidak pernah didudukan di samping Khalifah. Akhirnya dia hendak berbuat jahat kepada Arab Badui ini. Satu hari dia sudah mengetahui kapan Khalifah mengundang Arab Badui ini untuk menyenangkan sang Khalifah. Sebelum datang kepada Khalifah dicegat di tengah jalan. Kata sang menteri, sebaiknya kau datang ke rumah, karena engkau disukai Khalifah, saya akan jamu dengan makanan yang terlezat yang tidak pernah kau makan. Namanya Arab Badui dikasih makanan enak kan tentu akan senang. Tapi sang Badui, namanya Badui, kurang pendidikan, dia diberikan makanan lezat, memang lezat, tapi ada makanan tertentu yang baunya tidak enak. Lezat tapi tidak enak baunya. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin jengkol, pete dan yang semacamnya. Enak tapi tidak sedap baunya. Dan kalau ngomong mengeluarkan bau. Sehingga sebelum kemudian dia berjumpa dengan sang raja, si menteri ini sudah datang kepada raja, mau fitnah si Badui tadi. Dan mengatakan, wahai Khalifah, sesungguhnya si Badui yang kau senangi itu, dia sudah memfitnah dirimu. Kata sang Khalifah, apa fitnahannya? Maka sang menteri ini mengatakan, dia mengatakan, engkau kalau bicara mulutmu bau, katanya. Kalau tidak percaya, nanti ada buktinya. Kemudian sang Badui dipanggil oleh sang raja. Dia tahu mulutnya bau. Dia tidak mau menyakiti sang raja. Akhirnya dia kalau bicara menutup dengan serbannya. Sang raja pun mengatakan, betullah kata menteri tadi. Dia memfitnah mulut saya bau, makanya dia bicara dengan menutup hidung. Padahal yang bau dirinya kan, tapi difitnah. Ya. Akhirnya sang raja marah. Khalifah Mu'tasim mengirim surat dan mengatakan kepada Arab Badui ini, tolong surat ini sampaikan kepada si fulan dan jangan dibuka kecuali sampai di tempatnya. Si Arab Badui ini tidak tahu isi surat ini. Isi surat ini adalah, kalau surat ini sampai kepada anda, penggalah orang ini. Maksudnya surat itu dikirim kepada Al-Gojo. Tapi Khalifah mengatakan jangan dibuka kecuali sampai di tempat. Lah sang menteri yang hasad ini, kan dia melihat dari kejauhan dan mengatakan, subhanallah, sudah ku fitnah dia, masih juga dapat hadiah katanya. Jangan-jangan dalam amplop itu ada hadiahnya. Akhirnya sebelum sampai kemudian di tempat dicegat di tengah jalan, kata sang menteri, dan mengatakan, jangan kau dikasih hadiah banyak oleh sang raja. Bisa enggak amplop itu kau serahkan kepadaku, aku yang akan menyerahkan ke orang itu, katanya. Ya Arab Badui, dia senang hati dan mengatakan, ambil saja amplopnya. Sama-sama tidak tahu isinya. Ketika sang menteri sampai di tempat pemenggalan itu, diambil oleh Al-Gojo, langsung dieksekusi mati. Sang Khalifah mendengar, kok bisa yang menteri yang melaporkan bahwa sang Badui ini memfitnah dirinya, harusnya dia yang mati, kenapa pula si menteri itu yang mati? Maka sang raja kemudian mengundang si Badui tadi dan menceritakan ada apa masalahnya. Di sini kemudian sang Badui menceritakan bahwa sebelum dia masuk istana, dia diundang oleh menteri tersebut di rumahnya dan memakan sesuatu enak rasanya tapi tak sedap baunya. Makanya ketika aku bicara dengan engkau ya Khalifah, ku tutup buku mulutku. Barulah sang Khalifah mengerti dan mengatakan, sungguh pantas dia. Maksudnya dari sini ada istilah halakal hasid qablal mahsud. Sungguh orang yang hasad itu akan hancur duluan dibandingkan orang yang dihasadi. Ya, bagaimana tidak hancur duluan? Kalau orang hasad ini
dipenuhi hatinya dengan hasad. Lihat tetangga bangun rumah, naik tensinya. Di tingkat 2 naik lagi tensinya. Tingkat 3 makin naik lagi tensinya. Beli mobil pula, naik tensinya. Bukannya dia punya mobil, dia yang diantar mobil ambulan ke rumah sakit. Dengar lagi tetangganya ada nikmat, mati dia. Jadi orang yang hasad itu dia akan lebih hancur dibandingkan orang yang dihasadi. Tapi kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari hasad? Karena ada rahasia di balik hasad. Apa itu? Penyakit ain. Di balik hasad itu ada sihir mata. Karena orang yang kalau sudah hasad betul, di mata dia ada sihir. Jadi kalau seandainya dia hasad dengan orang, terkadang orang yang dihasadi terkena penyakit ain kemudian sakit. Ataupun umpamanya dia sedang bangun rumah, karena dia hasad kepada orang itu, tahu-tahu rumahnya roboh, atau kendaraannya mogok, atau celaka di tengah jalan. Itu yang kita takutkan dari orang hasad itu. Ketika dalam hasad itu terdapat penyakit yang disebut dengan sihrul ain namanya, penyakit sihir ain. Kata Nabi SAW, kebanyakan orang meninggal setelah takdir adalah karena terkena ain. Jadi kebanyakan orang meninggal setelah takdir Allah adalah karena terkena penyakit ain. Dan penyakit ain ini muncul karena hasad. Makanya para ulama mengatakan, lawanlah hasad dengan lawannya. Sebagaimana hasad itu menginginkan kenikmatan orang lain hilang, lawan dengan cara apa? Mendoakan kepada Allah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita supaya diberkahi. Jadi kalau antum beli motor baru, berdoa, ya Allah, Allahumma barik, ya Allah berkahi motorku. Kalau kita baru bangun rumah renovasi, ya Allah, Allahumma barik, ya Allah berkahi rumahku. Kalau kita baru punya anak lahir lucu, cakep, cantik, kita katakan Allahumma barik, ya Allah berkahi anak saya. Pokoknya setiap mendapatkan nikmat ucapkan seperti itu. Karena berkah itu menambah nikmat, sementara hasad itu menghilangkan nikmat. Makanya lawanlah hasad dengan lawannya. Dan kalau seandainya orang yang hasad ini sampai kemudian memiliki penyakit ain, sampai kemudian membuat tersihir orang yang terkena hasad, bisa sampai lumpuh, bisa sampai stroke, maka obati dengan cara mandikan dengan bekas wudu. Jadikan bekas air wudu itu kemudian dilapkan di daerah-daerah yang tersembunyi di badan manusia, lekukan-lekukan manusia seperti di leher, di ketiak, di sela-sela seperti di dada, di selangkakan, ya. Boleh jadi kalau seandainya dia stroke ataupun dia sakit terbaring karena hasad, insya Allah dia bisa sembuh dengan cara itu. Kecuali kalau memang dia penyakit, bukan karena ain, kan itu ya, mungkin stroke-nya karena penyakit, ya, ataupun karena ada sakit apa, karena makan apa dan begitu seterusnya. Tapi tidak semua sakit itu karena faktor makanan. Bisa saja sakit itu ditimbulkan karena hasad. Kalau ditimbulkan karena hasad bisa diruqyah. Bisa diruqyah dengan cara membacakan Al-Quran dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hasad itu sama dengan penolong musuh Allah, iblis laknatullah alaihi. Dan hasad itu adalah sangat memusuhi perbuatan Allah. Dia tidak senang dengan takdir Allah. Dia menolak takdir Allah. Kenapa dia bagus saya tidak, kenapa dia hoki saya tidak, kenapa dia begini saya tidak. Itu kan menolak takdir namanya. Ingat, manusia itu sudah ditakdirkan sejak berada di perut ibundanya. Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan 500 tahun sudah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz. Buat apa kita hasad? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah di antara 4 perlindungan yang diajarkan dalam Al-Quran dalam suratu Al-Falaq. Kita berlindung dari makhluk yang Allah ciptakan, dari makhluk-makhluk yang buruk. Kemudian kita berlindung dari malam apabila datang gelapnya. Dan kita juga berlindung dari penyihir-penyihir yang ganas. Dan kita berlindung dari hasad orang-orang pendengki. Wallahu alam. Ini diantara kajian suratul Falaq. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ini bertanya. Ya, silakan. Kadang-kadang kan dukun ini memakai
ayat-ayat Al-Quran untuk memanggil jin. Bagaimana kita menyikapi itu? Karena kan Al-Quran ini kan kok bisa dia memanggil jin gitu loh? Iya. Ada di istilah masyarakat itu kan ada dukun hitam, ada dukun putih. Dukun hitam murni, memang dia dukun. Dia membaca mantra-mantra bukan dari lafaz-lafaz hadis-hadis ataupun Al-Quran. Memang murni dipelajari dari kitab-kitab sihir dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa kita pahami. Ya. Tapi di sana ada dukun putih yang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan ini yang paling bahaya. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dia mengatakan, kalau seandainya setan itu datang kepada kita membawa keburukan 100%, maka tidak ada yang mengikuti setan. Tapi ketika kemudian setan itu datang kepada kita dengan mencampur adukan keburukan dengan kebenaran, maka banyak orang yang tertipu, akhirnya padahal buruk disangka benar. Lah dukun-dukun putih ini, mereka adalah orang-orang yang suka mencampur adukan hak dengan yang batil. Artinya mencampur adukan ayat-ayat Allah dengan mantra-mantra jin. Karena tidak mungkin, mustahil kalau seandainya dia memantra-mantrai dengan Al-Quran semata, Al-Quran, seperti orang yang meruqyah, mereka bukan dukun. Peruqyah itu kan murni Al-Quran yang dibaca, atau hadis, doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW dan disuarakan, didengar orang yang diruqyah. Tapi kebanyakan dukun-dukun seperti ini terkadang ada bahasa-bahasa yang disembunyikan, yang dimunculkan terkadang hanya doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran, atau mungkin bacaan-bacaan yang samar. Makanya sihir sendiri itu kan ada yang dalam bentuk raja. Kita lihat raja-raja terkadang tidak bisa dibaca, ayat kursi dijungkir balikan sehingga tidak bisa dibaca khotnya. Bahkan saya pernah melihat di YouTube itu ada dukun Yaman yang sangat kondang sakti, itu mengubur buhulnya di dalam tanah ketika dia hendak menyihir seorang ulama. Kemudian dia tobat, kasih tahu buhulnya itu kain putih yang dikubur itu penuh dengan jarum, paku, macam-macam, dan di situ ditulis ayat kursi dengan darah haid. Bayangkan ayat-ayat Allah ditulis dengan benda-bendanya najis kan? Kan disihir ulama. Jadi buhulnya itu luar biasa. Karena dukun-dukun ini kenapa dia kafir? Karena dia menganggap bahwa syaitan itu lebih kuat dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka meminta bantuan kepada syaitan dibandingkan kepada Allah. Makanya penampilan dukun itu kebanyakan menyeramkan dan persis seperti setan. Cuman dukun-dukun putih ini terkadang mengalabui manusia karena terkadang penampilan mereka bergaya kiai, pakai sorban, kadang bawa tasbih, kadang-kadang berzikir, pakai jubah melambai sampai ke bawah dan begitu seterusnya, padahal dia dukun. Dia dukun. Saya pernah membaca satu buku, ya namanya siapa yang mengarang saya lupa. Namanya buku Dukun Hitam Putih. Jadi menceritakan tentang seseorang yang punya pondok pesantren. Tetapi sebenarnya itu kedok saja. Intinya kiai ini melakukan perdukunan. Saya katakan ini oknum kiai. Berkedok pesantren padahal hakikatnya dia dukun. Banyak pejabat-pejabat yang datang ke dia. Setiap datang ke dia rata-rata berhasil. Umpamanya ingin jadi menjabat, akhirnya terkabul jadi pejabat. Ingin jadi kaya, akhirnya jadi kaya. Ya, umumnya berhasil. Walaupun tidak semua berhasil, tapi umumnya berhasil. Sehingga kemudian orang menganggap itu orang sakti. Kemudian setelah dia meninggal, rupanya di dalam rumahnya ada satu ruangan yang tidak boleh dimasukin siapapun, hatta keluarganya. Akhirnya ketika kemudian dia sudah meninggal, didobrak pintunya, rupanya isinya mushaf. Mushaf cetakan Arab, bukan cetakan Indonesia. Karena itu diantara syarat maharnya, kalau minta pertolongan kepada dia, maharnya harus Quran yang dibeli dari Mekah. Tapi masalahnya, itu mushaf tertumpuk-tumpuk di gudang, seolah-olah diinjak-injak, diberakin, dikencingin, pokoknya bau pesing luar biasa. Lihat bagaimana dunia perdukunan sampai menghina Quran. Ya. Maharnya Quran, tapi Quran diinjak dia.
dijadikan di tempat kotoran. Dan itulah yang disenangi oleh setan bang, seperti itu. Kedoknya si kiai kan itu, oknum kiai, tetapi sebenarnya dia adalah dukun. Nah ini yang disebut dukun putih, istilah kita terkadang membuat mantra-mantra, sebagiannya Al-Quran, tapi sebagiannya adalah mantra-mantra setan. Wallahu a'lam. Makanya hati-hati. Pamannya antum datangkan tukang urut. Kadang-kadang ada tukang urut itu yang kadang-kadang dia bukan hanya ngurut saja, sebelum ngurut kadang-kadang ada doa-doa kan. Doa-doa entah apa-apa, was-was gak jelas kan. Ya. Antum kalau diurut seperti itu, tanya tukang urutnya, Pak bisa diulangi gak doanya? Coba gimana bunyinya? Kalau itu doanya memang doa yang diajarkan Rasul, seperti Allahumma rabban nas adhibil ba'si ashfi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama, umpamanya kan, doa ketika mengunjungi orang sakit gitu, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak jelas apa yang dibaca, maka itu bukan tukang urut, itu dukun. Ada dua kemungkinan, dukun asli atau dukun palsu, dukun-dukunan. Dia acting saja dengan was-was-wasesnya itu. Ya. Atau mungkin dukun asli. Dua-duanya terlarang. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar punya budak, dimerdekakan. Kemudian lama tidak berjumpa, tiba-tiba datang membawa satu kresek kurma. Kemudian dihadiahkan kepada Abu Bakar karena tanda jasanya Abu Bakar sudah membebaskan dirinya. Abu Bakar tidak sempat tanya, langsung makan aja kurma itu. Sudah masuk ke perut baru tanya, kau dapat kurma dari mana? Maka budak yang dimerdekakan Abu Bakar mengatakan, ini atakahan, aku pura-pura jadi dukun wahai Abu Bakar, katanya. Aku meramal seseorang, rupanya betul pula ramalanku, aku dikasih hadiah. Abu Bakar mendengar kalimat itu, langsung dimasukkan jarinya, dimuntahkan semua isi perutnya. Sampai orang mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa kau lakukan seperti ini? Kau bisa mati. Kata Abu Bakar, sekalipun ruhku yang keluar bukan hanya isi perutku, itu lebih baik bagi keluarga Abu Bakar dibandingkan memasukkan makanan haram ke perutku, katanya. Ya, itu walaupun dukun-dukunan tetap haram hasilnya kan itu, apalagi dukun beneran kan itu. Ya, makanya kalau urut-urut sajalah, tidak usah gaya-gayaan ya, kecuali kalau memang dia ya mungkin sudah ngaji, tahu doanya, tapi doa itu kan harus dilafadkan supaya kita dengar. Jangan was-was nggak apa, ngomong apa dia kan itu ya. Jangan-jangan disuruh diulangi dia nggak hafal pula, acting aja dia kan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya lagi. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.